Sang pria sedang mengadakan acara pernikahan, tapi pasangan nikahnya adalah seekor anjing. Melihat anjing di sebelahnya denekan wajah perlawanan, seperti menderita, benar-benar dingin dan penuh keraguan. Sang pria bernama Baura mengadakan pernikahan ini. Sebenarnya ada kesulitan di baliknya. Dalam waktu dekat ini Baura diikuti oleh arwah hantu wanita cantik, dan harus menikah dengannya, agar hantu perempuan itu menyerah. Dia pun menggunakan cara tersebut. Masalah dimulai sejak setengah bulan yang lalu. Di bagian utara India, ada budaya tradisi merebut pernikahan. Berjalan di jalan raya, hanya dengan melihat seorang gadis, sudah bisa membawanya pulang ke rumah dijadikan istri. Ini sangat parah, namanya juga India. Pemeran utama pria si Baura dan sahabatnya Lakiresh bekerja sebagai perebut pernikahan. Mereka menerima tugas dari majikan, pergi ke jalanan untuk mencari wanita yang untuk dinikahi, kemudian membawanya ke rumah majikan untuk mendapatkan gaji. Keduanya sejak mulai bekerja sudah menjalankan belasan tugas dan belum pernah gagal. Hari ini dia mendapatkan tugas baru, pergi ke jalan untuk mengambil wanita yang bernama Rohi. Saat itu Rohi dan ayahnya sedang berjalan di jalan untuk membeli barang. Kedua pria itu sudah sangat mengenal jalan. Satunya bertugas untuk menarik perhatian keluarga, satunya lagi bertugas untuk menarik pengantin. Di saat mereka merasakan terjadi suatu hal yang tidak diinginkan, perebutan kali ini, mereka tidak mendapatkan banyak halangan. Dengan mudah merampok Rohi. Majikan beberapa saat lagi baru bisa menikah. Baura untuk sementara membawa Rohi ke pondok kecil di hutan, dan menunggu waktu perjanjian. Rohi diam. Baura melihat, dan iri dengan keberuntungan si pengantin pria. Di malam hari, dia masak, dan memberikannya ke Rohi. Tapi di saat dia masuk ke dalam pondok, Rohi ternyata sudah panjat ke langit-langit rumah, seperti seekor laba-laba. Baura ketakutan. Dia mengetahui dirinya sudah melakukan kesalahan. Perempuan yang dirampok hari ini sepertinya bukan manusia. Lakiresh mendengar cerita ini, menertawakan Baura. Dia pun pergi untuk mengeceknya. Yang anehnya adalah, kali ini Rohi kembali lagi seperti semula. Baura curiga, apakah tadi dia hanya berhalusinasi? Rohi dari sela pintu mengatakan ke Baura, perutnya lapar, ingin makan. Dia pun dengan cepat membawakannya makanan. Dan tak disangka, nafsu makan Rohi sangat besar. Sekali makan sudah menghabiskan 100 telur, 50 roti. Ini bukannya nafsu makannya yang besar, tapi ini hantu kelaparan. Keesokannya, Baura datang ke pondok untuk melihat Rohi. Rohi sedang melamun di depan cermin, dan di mukanya penuh dengan luka. Baura merasa sedikit terluka. Beberapa tahun ini, mereka demi mendapatkan uang, membuat banyak wanita menikah dengan orang yang mereka tidak cintai. Di dalam hatinya merasa dirinya egois. Dia mengeluarkan kamera dan memfoto Rohi. Tapi tiba-tiba muka Rohi berubah. Dengan sadis melihat ke Baura. Baura ketakutan pun berlari. Dia mengatakan ke Lakiresh dia melihat semuanya, sama seperti yang diduganya. Dia berusaha menjelaskan, tapi Lakiresh tetap tidak percaya. Emosi Rohi tidak stabil. Terkadang tenang, terkadang menjadi sadis. Setelah berkali-kali berubah, Baura menjadi frustasi. Di malam hari Lakiresh membawa Rohi pergi keluar untuk buang air. Di dalam kegelapan, Rohi berubah menjadi apa yang seperti dijelaskan oleh Baura. Dia perlahan-lahan mendekati Lakiresh. Lakiresh bukannya takut, dia melihatnya. Muka sang wanita yang kotor, kelihatan seperti baru saja disambar petir. Tapi Lakiresh tetap tidak menyerah. Cantik atau tidak dia tidak peduli. Orang memang suka yang seperti ini. Di saat Lakiresh ingin menyatakan perasaannya, Baura tiba-tiba muncul, dan menggunakan rantai mengikat Rohi ke pohon. Rohi terus melawan. Lakiresh juga marah, mengatakan kenapa begitu kasar kepada wanita. Sang wanita terkontrol sebentar, dan perlahan-lahan pingsan, kemudian berubah kembali menjadi normal. Baura menggendong Rohi pulang ke pondok, dan mengikatnya menggunakan rantai. Rohi seperti bom waktu, tidak tahu kapan akan meledak. Demi mengusir hantu di badan Rohi, keesokannya, Baura mengundang seorang pengusir hantu. Tapi si pengusir hantu mengatakan jimatnya adalah pinang, karena dia merasa perempuan tidak suka dengan bau benda ini. Hantu perempuan kan juga perempuan. Rohi memakan pinang. Dengan cepat ia berubah. Hantu perempuan sangat marah.
dan langsung melempar si pengusir hantu. Pengusir hantu pun kabur. Di pertengahan jalan, dia mengatakan ke Baura, hantu wanita ini tidak seperti yang biasanya. Ini adalah hantu Maria. Biasanya disebut hantu yang gila menikah. Hantu Maria terobsesi dengan menikah. Dia biasanya akan masuk ke dalam tubuh wanita yang belum menikah. Untuk mencapai impiannya, tidak menemukan suami, maka tidak akan berhenti. Kemampuan sang pengusir hantu memiliki batas. Hingga gaji pun tidak mau dia langsung kabur. Saat itu hantu wanita tidak jauh dari sana. Dia mendekati kedua orang tersebut. Lakiris dihinoptis. Tidak tahan dia pun mengikutinya. Melihat Lakiris yang menyatakan perasaannya, ternyata hantu perempuan itu sedikit malu. Dia datang ke dunia manusia begitu lama. Ini pertama kalinya bertemu dengan pria seperti ini. Baura menyadari temannya. Dia sudah dipengaruhi oleh hantu. Jangan sampai terhipnotis. Tapi Lakiris tetap tidak mendengarnya. Dia bahkan mengatakan Baura tidak mendukungnya. Baura marah dan berkata, bagaimana aku menyelamatimu? Sekarang pacarmu tinggal di tubuh wanita yang kusuka. Aku tidak mencarimu masalah ya. Melewati 2 hari ini, Baura sudah jatuh cinta kepada Roohi. Keduanya pun menjadi canggung. Tapi Lakiris tidak terganggu. Kamu cintai Roohi, aku cintai hantu perempuan. Kita berempat bisa menikah bersama. Baura tidak bisa berkata-kata. Roohi juga bukan dual SIM. Bagaimana bisa di waktu yang sama harus menikah dengan 2 orang pria? Setelah Roohi kembali normal, Baura mencarinya untuk mengobrol. Sebenarnya Roohi sudah mengetahui rahasia dirinya. Di dalam tubuhnya ada 2 arwah. Keluarganya sangat tidak mengerti. Mereka memperlakukannya sebagai kepribadian ganda, penuh dengan rasa jijik. Bahkan saat dia diculik saja tidak ada mencarinya. Roohi sangat sedih, tapi dia tidak bisa mengontrol tubuhnya dari hantu wanita. Hanya bisa berusaha. Demi membantu Roohi mengusir hantu perempuan, Baura mulai mencari pengusir hantu untuk membantunya. Setelah beberapa hari mencari, akhirnya dia menemukan seorang wanita tua yang pernah berhadapan dengan hantu Maria. Mengetahui sikap si hantu wanita, demi mengajak wanita tua itu keluar dari gunung, dia harus menghabiskan uang sebesar 500.000. Dia membelikannya HP jadul. Wanita tua itu baru setuju untuk membantu. Dia memberitahu Baura, penungguan si wanita hantu itu setahun. Bila setelah setahun, Roohi masih tidak menikah, hantu wanita itu akan membahayakan tubuh Roohi. Harus dengan cepat mencari cara, seperti pernikahan palsu. Baura boleh menikah sekali dulu, lalu menikah lagi dengan hantu wanita. Dengan begitu hantu wanita akan menjadi istri kedua. Hantu wanita yang sombong tidak mungkin mau menjadi istri kedua. Dia akan merasa jijik untuk meninggali tubuhnya. Kemudian akan inisiatif untuk keluar. Baura yang mendengar perkataannya pun berlutut dan memohon. Wanita tua itu menikahinya. Dia takut kehilangan, dan bahkan menyatakannya sebelumnya. Ini adalah pernikahan palsu. Wanita tua yang mendengar itu pun marah. Seperti kamu yang menginginkan hal yang indah. Anjing baru bersedia menikah denganmu. Bahas anjing. Wanita tua tiba-tiba memiliki ide. Kalau tidak Baura menikah saja dengan anjing. Lagian anjing juga tidak memerlukan harta. Tidak akan menyusahkanmu. Demi menolong Roohi, dia pun memutuskan melakukan apa yang disarankan wanita tua. Di aturan wanita tua, Baura menggunakan baju nikah dan memulai acara pernikahannya. Anjing ini adalah milik temannya si wanita tua. Majikannya sangat tidak senang, merasa yang sudah seperti anaknya itu menderita, dan memintai Baura 1,2 juta sebagai biaya nikah. Pernikahan mereka juga direkam. Untuk menyelesaikan pernikahan, Baura dan pengantinnya bersama-sama naik di kapal untuk melihat pemandangan. Di sisi lain, majikan menyuruh Baura untuk menyerahkan orang. Baru sampai sudah langsung menginginkan orang. Saat itu Roohi sedang berdiri di atap bangunan dan berkata sendirian. Setengah badannya melayang. Roohi sedang bertengkar dengan roh di dalam tubuhnya. Roohi sudah cukup merasakan dikontrol. Dia ingin mati, tapi hantu wanita belum mencapai impiannya. Tidak mungkin memperbolehkan Roohi mati. Setelah itu, wanita hantu menguasai tubuhnya. Pria yang datang menyuruh Roohi untuk mengikutinya pergi menikah. Hantu wanita yang mendengar kabar bahagia itu pun langsung mengikutinya ke tempat pernikahan. Setelah Baura mendengar kabar itu, dia membawa Lakiris untuk pergi memohon untuk mengubah niat si hantu wanita.
Baora menyuruh Lakiris menggunakan baju nikah untuk menarik hati si hantu wanita. Si hantu wanita yang melihat Lakiris, meski sudah mengubah niatnya, dia memperlihatkan wujud aslinya. Orang-orang di sekelilingnya ketakutan. Semuanya berkaburan. Lakiris dengan senang berdiri di samping wanita hantu. Di saat keduanya ingin menjalankan pernikahan, wanita tua membawa si pengantin yaitu anjing. Melihat Lakiris yang mengenakan baju nikah, mengatakan Lakiris sudah menikah dengan anjing. Hantu wanita menikah dengannya tidak akan bahagia. Dia yang tahu sudah menjadi orang ketiga. Dia pun sangat marah. Dengan satu pukulan memukul Lakiris. Kemudian menyuruh Baora menikah dengannya. Baora tidak berani melawan. Ia menurutinya. Saat itu tiba-tiba hantu wanita berhenti. Mukanya perlahan-lahan berubah menjadi normal. Rohi kembali menjadi dirinya. Dia sudah cukup dengan kemampuannya. Ditarik ulur oleh pria. Meski tidak bisa melepaskan roh wanita tersebut, dia tinggal bersamanya. Hantu wanita masih berlawanan untuk menguasai tubuhnya. Rohi mengatakan ke hantu wanita, dirinya bersedia untuk menikah dengannya. Dengan begitu, mereka akan hidup bersama selamanya. Hantu wanita yang mendengar itu pun menjadi tenang. Rohi menggunakan tangan kirinya bersalaman dengan tangan kanannya. Di balik api unggun, menyelesaikan tradisi pernikahan sendirian, sudah memenuhi keinginan hantu wanita. Baora terharu dengan perbuatan Rohi, dan melihat Lakiris, kemudian mengatakan idenya. Lakiris yang melihatnya, penuh dengan ketakutan dan penolakan. Film ini adalah cerita fantasi, Rohi. Pada akhirnya pilihan Rohi, sebenarnya India baginya. Protes terhadap disparitas status sosial antara laki-laki dan perempuan adalah perlawanan terhadap dunia. Filmnya sedikit ada komedi. Teman-teman yang tertarik boleh pergi tonton. Ya sudah, aku adalah Yao Mei. Ketemu lagi di selanjutnya.